Ya, tadi kita bahas kaidah 9, jauhi banyak menuntut. Menuntut ini saya bagi menjadi dua, yaitu menuntut dengan bentuk macamnya banyak. Macamnya banyak. Kemudian ini sudah kami sampaikan baik dari istri maupun suami. Terus yang kedua apa? Macamnya satu, gak banyak mintanya, tapi dia itu selalu apa? Minta terus, minta terus, minta terus. Ini sepanjang ketemu minta, sepanjang ketemu minta, sepanjang ketemu minta. Kayak nggak ada kehidupan kecuali apa yang dia minta. Nah, ini kenapa kok tidak dianjurkan di dalam berumah tangga? Sebab cara yang demikian ini yusabbibu al-malala wassamata. Cara semisal ini menyebabkan kejenuhan. Kejenuhan, Pak, dari pihak suami dan juga dari pihak istri. Jenuh, Pak. Ya, Anda sebagai suami lah, terus istri ngitung permintaannya, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Coba bayangkan, apa jenengan tidak sakit jantung, stres mikirin permintaannya? Atau satu permintaan tapi ketemu minta, 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 apa nggak stres? Nah, oleh karenanya teman-teman semuanya, baik istri maupun suami, kayak gini ini ya harus masing-masing legowo. Kalau meminta sesuatu, ya boleh meminta, haknya anti, haknya suami. Dikomunikasikan dengan cara yang baik. Yang terpenting hendaknya mengetahui sikon dan kondisinya. Jadi boleh si istri misalnya itu minta sepeda motor Vario, iya. Ya udah, kalau disanggupin sudah. Terus kapan minta lagi kalau masih belum? Tanya sebulan lagi, kayak seminggu. Pas waktu nyaman enak, Mas, gimana, sudah ada rezeki belum? Itu aja. Belum ya sudah. Sampai ujung akhirnya nggak dibelikan, misal contoh, ya sudah, alaiki bil qanaah. Anti wajib qanaah, nerima apa yang menjadi pemberiannya Allah kepada anti. Alhamdulillah masih ketemu suami yang model kayak gitu kan, gitu kan. Alhamdulillah. Walaupun nggak beliin antum sepeda motor, syukur, syukur, masya Allah, sudah kona aja, ya kona aja. Atau kalau begitu gini, ya udahlah Mas, nggak ada Vario nggak apa-apa, sepeda motor apa? Sudah motor Astria yang kuno, itu ora ono masalah lah. Ya udah gitu aja. Dibelikanlah sepeda motor Astria, dipakai, masya Allah, gitu aja. Sampai Allah takdirkan rezekinya itu udah ada, gantilah dengan yang vari, apa yang kamu inginkan. Dan insya Allah apa yang kamu minta dengan Anda bersabar itu lebih cepat dan berharga daripada Anda menuntut dengan hati ketidakikhlasan, dengan hati yang tidak ikhlas dari pihak suami. Nah, itu bisa difahami, dan suami pun akan terasa lebih nyaman, lebih senang melihat istri yang model semisal ini. Begitu pula, suami istri juga akan merasa senang ketika model suaminya ya tidak terlalu memaksa dalam kehendaknya. Itu juga senang, justru itu akan menimbulkan rasa kasih sayang tanpa disadari, itu muncul dengan sendirinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan suami tadi tidak menuntut selalu monoton, ya kan. Contoh kalau istri punya, kamu wahai istriku harus turun bobotmu, gitu kan. Turun bobotmu,
istrinya sudah 70 kilo misal contoh kan, ya suami pengennya turun gitu kan, turun. Ya setiap ketemu nanya turun berapa, ketemu lagi nanya turun berapa. Ya stres lah istri kalau digituin kan. Ya memang sementing ada usaha bagi istri, kemudian waduh mas saya gurung turun, ya sudah gitu aja sampai Allah takdirkan istri anti itu, istri anda itu bukan malah turun 70, dari 70 turun ke bawah malah naik. Ya udahlah kona aja apa yang Allah telah berikan kepada Allah lewat itu, dan apa namanya apa namanya istilahnya menerima apa yang Allah telah berikan kepada anda dengan tubuh istri yang demikian itu justru bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa cinta lebih. Karena yang memberikan rasa cinta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan penyejuk mata, ya, penyejuk mata itu jangan dilihat kecantikan dan ketampanan saja, bisa jadi wajah dan tubuh dia itu pas-pasan, ya kan, bahkan di bawah standar, tapi dia merasa enjoy dan merasa nyaman karena yang memiliki, yang berhak memberikan rasa cinta dan seterusnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami insyaallah ya? Jelas ini poinnya? Taib, kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-10. Inayatu kulli wahidin bisyarikihi akthar minal akharin. Wahai suami istri, wahai suami istri, yang terpenting bagi istri adalah suamimu, dan bagi suami yang terpenting bagi dia adalah istri. Maksudnya kaidah itu begini, si istri hendaknya lebih memperhatikan apa kata suami, begitu pula si suami juga harusnya punya perhatian, penerimaan dari istrinya. Jangan mendengar dari orang lain, Pak. Jangan istri lebih percaya kepada orang lain daripada suaminya. Begitu pula suaminya lebih percaya orang lain daripada istrinya. Ini kalau diteruskan ini bisa hancur rumah tangga kamu. Jadi gini, wahai istri, ahammu syai'in indaki, sesuatu yang paling terpenting dalam hidup kamu itu adalah suami kamu. Walau ghadiban nasu alaiki, walaupun seluruh manusia itu memarahin kamu, biarin. Biarin. Seluruh manusia membenci kamu, biarin. Yang terpenting bagi saya adalah suamiku. Itu zen bagus, Masya Allah. Itu rumah tangga yang kuat itu, Pak. Contoh, suami menyuruh, wahai istriku kamu pakai cadar, misal contoh, pakai cadar. Suami berpendapat cadar bagi wanita itu wajib, maka suamilah mulai bercadar. Komen manusia satu demi satu komentar, Pak, misal contoh. Maka jawaban wahai istri, komentarmu itu enggak penting bagi hidupku. Yang penting dalam hidupku adalah ridhonya Allah dan ridhonya suamiku. Harus begitu, Pak, ini prinsip. Ini kebahagiaanku dengan istriku. Antum mau komen sampai elek pun komen aja, gitu kan? Orang ada masalah bagi saya. Kenapa begitu? Istri, wahai istri, ketika anti sudah bersuami, maka surganya anti letaknya di suamimu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha,
demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang istri itu menunaikan hak Robnya. Tidak bisa dikategorikan seorang istri itu menunaikan hak Robnya hatta tu'addiya haqqa zaujiha, sampai dia bisa menunaikan hak suaminya. Berarti kan itu jelas. Dan apa hak suami yang paling dominan adalah patuh dan taat kepada suaminya. Itu hak yang paling dominan, Pak. Patuh dan pada suaminya. Maka hendaknya seorang istri itu nggak peduli omongan orang, nggak peduli, hatta itu sahabat karibmu, baik itu adalah teman akrabmu. Ketika Anda sudah menikah, beda sudah. Yang paling pertama adalah suamiku. Hatta mertua pun kalah, Pak. Orang tuanya istri udah kalah, ibunya istri kalah, suami. Contoh sekarang, kayak contoh komennya orang, masih kecil kok punya anak. Jawaban wahai istri, selama Allah ridho kepadaku dan suamiku ridho kepadaku, 10 anak kecil pun saya akan tetap pertahankan demi ridhonya suamiku. Gitu harusnya. Ngurusin orang, ceritanya orang itu apa kamu urusin? Komentarnya orang itu nggak menyebabkan kamu itu bahagia dan kamu sengsara. Pujiannya orang kepada kamu itu nggak menyebabkan kamu itu bahagia. Yang paling utama dalam diri kamu itu suamimu. Bisa dipahami prinsip ini nggak? Ki prinsip Pak, bu prakteke gitu ya, bu prakteke. Ini prinsip ini nggak bisa diotak-atik, ini prinsip, gitu loh, jelas ya. Nah ini ada takdiri Allah, Pak senengan Pak nikah lagi misal contoh, ya toh Pak, nikah lagi, kawin malih Pak, boten kuat. Oh. Wis to, contone iki bapak iku lambon nikah maneh sal contoh. Ini takdire, Bu. Bukan nyuruh, ini cuma realitanya. Andai kata nikah lagi misal contoh. Nikahnya nggak bilang lagi sama istrinya misal contoh, Pak. Wis cukup nikah terus ketahuan sama istrinya, jebret. Lihat sikap seorang istri ketika suaminya nikah lagi bagaimana, coba lihat. Akan ditantang di situ. Yang terpenting dalam hidupmu itu ridhoi suami atau komentarnya orang di sekitar kamu. Kalau kamu dengarkan komentarnya orang, sudah kamu minta pecat, minta talak aja, lari aja. Pertanyaan saya adalah, kalau kamu lari, satu, Anda membawa murkanya Allah. Yang kedua, minta cerai, membawa murkanya Allah. Ketiga, ketika Anda dicerai, siapa yang menjamin hidupmu setelah itu? Apakah orang-orang yang komen-komen itu kepada kamu bisa meramut kamu dan bisa membiayai hidupmu? Enggak, mereka hanya komen tok isone. Ya ora? Jelas. Mereka bisa apa setelah itu? Setelah kamu memantapkan diri untuk minta cerai, setelah dicerai, terus suaminya ganti mobil baru gitu kan, cari istri baru lagi, kamu apa? Gigit jari. Sudah di atas kemurkaannya Allah, sudah dibenci oleh Allah, kemudian mu'ridhatun lil uqubah, menampakkan diri kamu dalam siksaannya Allah. Setelah itu ke dunia kamu, siapa yang ngeramutin kamu? Berat ya kawan. Terus gimana? Keadaan yang demikian itu kalau pas terjadi, dan saya juga nggak menyuruh ya, terserah. Artinya kalau terjadi, yang terpenting dalam hidupmu adalah ridhoi suamiku. Sudah, saya akan paksakan diriku dan berupaya sabar menghadapi ujian yang besar ini. Kemudian saya akan
berusaha kalau memang ini kesukaannya suamiku dan itu diridhoi oleh Allah, kenapa saya gak mau ridho terhadap perkara yang Allah itu ridho terhadapnya. Bersabarlah di atas ini, insya Allah kehidupan rumah tangga kamu tidak akan retak gara-gara sesuatu yang baru, tidak, justru akan diridhoi oleh Allah selama Anda di atas pijakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya suami Anda. Jelas ini insya Allah Pak? Zen ini? Paham gak ini? Nah, sepenting itu. Begitu pula suami. Begitu pula suami. Kalau andai kata misal contoh suami istri, misal contoh, suami kan yang paling utama adalah istrinya. Hidup melarat sama istrinya. Semua istri paling utama istrinya. Anda juga nggak usah lihat komentar orang lain, nggak usah lihat komennya orang lain. Istri kamu dia komen Pak, biarin aja. Yang terpenting bagi saya adalah istri saya. Istri yang sigarane nyawon dewek kan sebuah istri kan Pak ya. Sigarane bojone papat berarti dia bicarane igar nyawone separuh nih garwo kan. Istri kan namanya garwo, ngerti garwo Pak? Sigarane nyawa, separuh nih wong lanang, separuh nih wong wedo, jenenge garwo, sigarane nyawa. Ya maka yang paling penting adalah garwonya, istrinya. Itu loh nasihatnya orang, kamu itu talak aja bujuk kamu, nggak bisa kayak gini, nggak bisa Pak. Itu yang terpenting yang harus difahami. Nah, yang jadi mal asaf, hal yang butuh disesalkan di sini tertulis ba'du zaujat, sebagian istri itu Pak, hadahunallah, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tahtammu bimura'ati kalamin nasi wa araihim akthar min raghbati zauj, selalu perhatian terhadap komentar dan pendapatnya manusia dibandingkan dengan keinginannya suami. Dibandingkan dengan apa? Keinginannya suami. Kok perhatian kepada omongannya orang dan pendapatnya orang dan arahannya orang dibandingkan dengan apa? Keinginannya suami. Ini lucu. Lucu. Kamu itu ojo manak maneh, ojo meteng maneh wis. Suami ini pingin meteng. Pilihan mana ini? Sudah suami kamu, ngapain dengerin orang? Gitu loh, sudah suami kamu. Kamu loh saya percil terus Pak. Saya cili-cili ini. Karena tesaile gini. Sudah biarin aja orang komen. Sepenting suaminya ridho. Semikirin anaknya banyak sama semikirin. Orang lain atau suaminya? Suaminya kan yang mikirin kan. Kata wake ya biarin stres sama suami kamu kan. Ya enggak, ya wis itu urusannya kan gitu. Resikonya kan begitu. Ya begitu loh yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, jadi kesimpulannya wala syakka anna dzalika laisa fi maslahatiha awwalan wala maslahati zawjiha san balwa min syabili syiqaq. Nah, komentarnya orang Pak, baik itu pujian maupun celaan, kalau itu diterima oleh pihak istri, itu justru membawa apa itu? Virus dalam rumah tangganya. Itu virus itu yang akan mematikan benih-benih cinta dari keduanya. Itu virus. Benih cinta itu akan mati gara-gara istri itu lebih mengedepankan nasihatnya orang-orang lain. Gitu loh. Diomongin ini, jadi contoh ini realitanya ini Pak. Kadang-kadang begini. Sudahlah, kamu begitulah. Oh enggak, kata Ami, kata Amma, kata
umumkan loh, jangan gini gini. Itu salah itu. Jangan ditabrakkan apa yang menjadi keinginannya suami ditabrakkan dengan pendapatnya orang lain. Itu salah banget. Tapi ya, jelas insya Allah. Ada pertanyaan di sini? Yang ngantuk supaya bertanya. Yang ngantuk bertanya. Ada pertanyaan? Mas, nanya Mas. Antum Mas? Ya antum ngantuk kan? Ayo nanya. Nggak ada masalah antum? Aman? Oh aman ya. Khair insyaallah. Ada pertanyaan? Belum ya? Tep lanjut. Yang ke-11. Al-bu'du an kasratil laumi wan naqdi. Kaidah yang ke-11 itu menjauhi banyak mengkritisi dan mencaci. Banyak ngeritik, hendaknya dijauhi. Jelas Pak ya? Ini penting ini Pak. Insyaallah. Terkadang suami itu tidak tahan sabar. Sedikit salah istri langsung kritik. Justru ini Pak bukan membuahkan benih cinta kayak gini, ini bukan. Justru memicu pertengkaran. Istri misal contoh sebelum masak, sebelum makan Pak, udah capek-capek dihidangkan, istri suami komen, mana kerupuk? Nggak ada kerupuk. Ini terlalu manis. Baru satu keadaan saja komentarnya sudah 10. Wis kurang ini ini. Ini istri udah sakit sebenarnya Pak. Di komentar itu sakit. Nanti lagi bawa baju ini agak bau dikit contoh, komentar lagi. Kemudian ke kamar, lihat masih belum tertata sih tapi belum rapi, komen maneh. Delok anak, ya Robi anak kurang rembes atau apa, kurang lesi atau apa, komen maneh. Jadi kalau dihitung komen itu Pak ono 100 komentar dari pihak suami. Ini nggak bagus Pak, nggak bagus. Itu ibaratkan itu Pak, istri kalau selalu digituin itu psikisnya itu sudah rusak itu Pak. Dia itu kena hantaman luar biasa. Dia itu pengen menjerit sebenarnya itu kalau sudah model suami yang kayak gini ini. Menjerit itu aslinya Pak. Cuma nggak bisa keluar. Dipekek nanti neng dodoni mari ngono jantungan, makanya bojo jantungan itu butuh di apa diagnosasi, jangan-jangan jantungan ini karena apa iki gitu kan. Itu salah. Justru kalau Anda lihat metodenya Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana Rasulullah alaihissalatu wassalam memberikan poin penting kepada sahabat Jabir bin Abdullah ketika Jabir bin Abdullah menikah dengan janda. Apa kata ya Rasulullah, kata Jabir, halla bikron, kenapa Anda tidak menikah dengan gadis saja? Lah setelah itu apa kata Rasul? Anda bisa bermain-main dengan dia, dia juga bisa bermain-main dengan kamu. Kamu bisa membuat dia ketawa, dia juga bisa bikin ketawa dengan kamu. Ini sebuah rahasia. Kenapa Rasul kok menyebutkan kata-kata ini Pak? Ini menunjukkan bahwasannya suami piye carane istri kamu tuh bisa ketawa. Itu penting itu, piye cara dia bisa ketawa.
Dan kalau kita lihat, kita selidiki, ternyata butuh banget istri itu kita bikin ketawa karena numpuk masalah rumah tangga yang dia hadapi. Rasa letih dan capek hari-hari yang menumpuk yang dia hadapi. Dia butuh fresh, Pak. Gimana caranya? Suamilah yang membuat dia ketawa. Dan itu rahasia keluarga bahagia. Bicara nih. Oh Joko tambah dibebani masalah. Wis capek, wis gak bisa tidur semalaman ngurusin anak, anak sakit. Kamu sih tidur aja gitu kan. Wis capek, wis ini, saya dikritik kayak ya Rabbi, suami ki piye gitu kan ya. Ora dong gitu, ora dong, ora paham. Maka amsik lisanaka anil lami wa naqd. Tahan lisan kamu untuk ngkritiki kepada istri kamu. Terus yang terbaik, wis toh gak usah kritik, menengowai. Kalau masalah makan wis. Kurang bersih, kamu yang bersihin. Piring-piring masih banyak kotor, gak usah komen, langsung kerjain aja di piring itu kamu yang nyuci. Selesai udah urusannya. Justru dengan perbuatan kamu itu menaruh simpatis istri kepada kamu dengan cara kayak gitu. Hanya ngomong tok kritik tapi nggak melaku badannya itu opo, nggak fungsi, Pak. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala ditanya, "Madza fa'ala Rasulullah fi baitik?" Rasul itu melakukan apa ketika di rumah kamu? Apa jawabannya Aisyah? Yaf'alu kama yaf'alu rajulu. Dia melakukan sebagaimana suami-suami yang lain melakukan di rumah tangga mereka. Mereka membantu istri-istri mereka. Bantuan istri itu ketika memang antum ada waktu dan kesempatan. Wes to ojo ngritik. Boleh sesekali waktu lah aja dengan mau komen sih. Tapi yo sesekali waktu. Ojo kok komen. Malah lebih ngeri dibikin status, Pak. Apa? Asin masakane. Status ngono barang lapor. Istri tambah muring-muring wis katok masak. Udah status pisan. Apa jenenge arane? Asin masakane jarene. Kurang kerjaan suami kayak gitu itu. Orang malah ngewangi status bisa. Masya Allah. Begitu pula lihat ini. Saya sampaikan ke istri. Istri sih. Jangan sekali-kali kamu itu cerewet lah ke suami kamu. Suami kamu ya ora seneng kalau kamu cerewet, ya ora seneng. Datang terlambat, dari mana kamu? Terlambat jam berapa ini? Wis to ora sakit takon-takon ngono. Duitnya kok kurang iki ten diwai. Kenapa kok nggak diangkat telepon sekian? Wis gak usah kan komen. Ini gue gak bakal suami kamu malah seneng dengan awakmu itu ora bakal. Datang terlambat, oh juga dibahas. Ayo dari mana kamu? Suami kamu udah capek, letih, pertanyaannya, ayo kamu dari mana kok lambat gitu kan. Ayo dari temen mana? Ini sesuai butuh napuk aja, Pak. Ditapo karo suami kamu model kayak gitu itu. Sebenarnya salahnya bukan kok letaknya di suami, istri yang terlalu cerewet. Terlalu apa jenenge memonopoli. Terlalu mengawasi, ya nggak api juga. Terlalu mengawasi dari mana? Oke lah wahai istri, bojomu itu bicaranya nggak poligami, boleh lah terserah aja kamu. Tapi bukan dengan cara mengawasi 24 jam kamu awasi. Itu nggak bakal tenang, nggak bakal seneng. Ya, gampang kamu ditipu sama bojo kamu, cari perempuan yang lain gampang banget itu. Gampang banget. Bukan begitu caranya. Harusnya istri itu cari simpatisan dari suami kamu. Gimana caranya? Datang layani, urusan datang terlambat belakangan.
layani, istiqbal dengan baik, ya kan? Kemudian ya udah selesai sudah, urusan nanti belakangan. Pas lagi seneng-seneng, kok lambat mas kenapa? Udah nanti aja belakangan pertanyaannya kalau pengen tanya. Jangan ketika datang pintu dikunci, dok sampai elek nggak dibukakan marah-marah. Walah iki wis opo iki semuanya, ya Allah, setan ini banyak tenan. Jelas insyaallah ya. Ada pertanyaan sini? Sampai ada sebuah cerita Pak, barakallahu fik. Ada seorang itu 25 tahun lamanya. Ini real nyata ini. 20 tahun lamanya menikah, tidak pernah merasakan lezatnya hidup berkeluarga. Selalu bertengkar melulu. Selalu bertengkar melulu, Pak. Siapa yang betah, Pak? Siapa yang betah hidup bertengkar, Pak? Di titik terakhir, Pak, bayangkan titik terakhir. Suami itu berpikir dia, opo urip koyo ngene iki cah, opo iki urip ngene. Berarti kan Pak, dia hanya merubah satu poin aja, merubah satu sifat yang biasa dia lakukan. Apa itu? Ngeritiki, sering ngeritik. Udah, ini dirubah Pak. Istri salah ya toko meneng aja, istri kurang ya meneng. Ini semua kesalahan tidak berkaitan dengan melanggar Allah Pak. Melanggar Allah beda bab Pak ini. Ini urusan anak kamu aja lah. Bukan berkaitan dengan haknya Allah, ini hanya kamu lah itu. Kurang serg dalam diri kamu lah dikasihkan begitu. Masya Allah Pak. Hanya ngerubah ini saja loh Pak. Masya Allah. Yang bangunan rumah tangga itu mau hancur, jadi gak jadi hancur Pak. Setelah itu dia merasakan kebahagiaan yang hakiki yang selama itu dia cari. Hanya ngerubah sebuah sikap yang selalu komentar, dia diam. Kurangin itu kok diem, ya kok dimakan aja ya. Dia rubah, kerjain sendiri. Itu Masya Allah. Justru yang istri yang awalnya ngeyel ketika dibantah, ngeyel kan gitu. Kamu kenapa begini? Kan pasti berantem itu. Tapi dia jauhi itu, dan dia yang melakukan sendiri ketika kurang serg. Dia yang berjalan, dia yang melakukannya. Selesai masalah rumah tangganya Pak, selesai rumah tangganya, dia hidupnya harmonis. Itu di beberapa kitab saya baca begitu. Dan saya baca buku ini banyak banget karena saya lagi memang nulis di rumah tangga sih. Ya, di rumah tangga. Ternyata buku-buku itu banyak mencantumkan, dan bahkan ada tesis seseorang itu, analisis sama dia itu, ternyata letak poin permasalahan keluarga itu di antara poinnya adalah ini Pak. Suami itu kaken cerewet, kaken kritik. Harus dirubah itu, harus dirubah. Masya Allah. Apalagi ngeritiknya dengan bahasa kasar Pak ya. Wong deso. Deso wis elek. Masa gak iso pisan. Wis tambah ngamuk Pak. Wis kelemon. Masa gak enak pisan. Asin pangan dhewe. Ngono ku lho apa ngono ku wis to. Wis gak mari-mari urusan itu. Tapi ya, kaidah yang ke-12.
Kaidah yang ke-12, ikramun wa taqdiru walidai zauji wa zaujati. Salah satu kaidah biar harmonis hubungan keluarga adalah masing-masing suami istri memuliakan mertua masing-masing. Istri juga memuliakan mertuanya, suami itu juga apa? Memuliakan mertuanya. Istri jangan bantah begini. Ini bantahnya istri. Aku tidak ada kewajiban untuk ngurusin orang tuanya suami. Fal jawab, iya benar, memang. Istri itu hanya punya kewajiban ngurusin suami. Ya. Adapun kewajiban ngurusin orang tuanya suami itu tugasnya suaminya, bukan tugasnya istri. Itu benar. Nggak ada satu dalil pun dari Quran dan Sunnah mewajibkan istri itu harus ngeramutin orang tuanya suami, itu nggak ada dalil. Itu bibit tugasnya suami. Tapi ketika istri benar-benar baik sama mertuanya alias orang tua kita, pasti suami akan mengatakan begitu dalam hatinya, ya Allah, itu loh bukan tugasnya istriku. Tapi istri merawat orang tuaku sebagaimana kayak dia anaknya. Nah, inilah plusnya, sisi baiknya tumbuh rasa cinta dan rasa kebahagiaan suami ketika si istri itu benar-benar memuliakan dan meramut orang tuanya suami. Begitu pula suami. Suami tidak ada kewajiban ngeramutin orang tuanya istri, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Itu kewajibannya anake lanang. Awan dewe anak mantu orang duwe kewajiban. Tapi ketika kita, walaupun itu nggak wajib bagi suami, tapi suami tetap berbakti, berbuat baik kepada mertuanya, pasti hati sang istri tersentuh di sini, Pak. Tersentuh di sini. Maka ketika saling menyentuh kan, Pak, hatinya suami juga tersentuh, hati istri tersentuh kan, maka muncullah rasa apa? Cinta. Benih-benih cinta itu tumbuh selalu. Istri mau marah-marah melihat kebaikan suaminya kepada mertuanya. Iya ya. Ya sudah, masalah itu akan apa? Masalah itu akan hilang. Kecil-kecil akan hilang karena benih-benih cinta itu yang mengalahkan masalah. Tapi kalau istri bilang enggak kewajibanku, kewajibanmu kok. Ya suami yo sodok piye Pak yo. Ya asli cinta mari ngono goweting Pak. Mosok omongane kayak ngono ya ngerti lah itu kewajibanmu ya iyalah. Tapi memang itu duduk kewajiban istri loh, ingat suami loh, istri suami. Tidak ada satu dalil pun istri wajib merawat orang tua kita. Fafham hadza. Anda nggak bisa maksakan istri Anda. Nggak ada. Tapi kalau dia mau sampai begitu Pak, ya Allah luar biasa. Istri luar biasa kayak gitu Pak. Jempol tenan. Dan ini harus harus apa? Harus diidolakan, harus apa namanya? Dibikin rutinitas, saling kunjung, saling membawa, kalau memang ada rezeki saling membawa apa yang bisa dibawa. Mertua butuh dipijetin, butuh dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Kalau ada punya kemampuan, begitu caranya. Bagaimanapun dia adalah mertua kamu, orang tua kamu.
Kalau istri begitu juga, bagaimanapun ini mertua, orang tua, mertua suami saya, orang tua suami saya, itu juga orang tua saya kan begitu. Dia juga berkunjung bagaimana caranya berhubungan baik kepadanya. Itu kalau terwujud, masya Allah Pak, harmonis keluarga, keluarga itu saling saling apa, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling menghormati, saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Tapi ketika istri nggak demen sama orang tuanya suami, kan suami udah nggak enak banget lah. Bahkan ketika ada masalah udah cerai-cerai aja sudah. Orang tuanya juga nggak mendukung, udah cerai aja, sudah cerai aja. Tapi berbeda kalau ketika ada masalah gitu kan, si istri madul ke suami, ke orang tuanya, gini-gini suami, si mertua, si orang tuanya perempuan, pasti sudahlah nak, kamu yang ngalah, kan bagus, suami kamu kan bagus, buktinya bagus, sama bapak begini kan begitu. Akan ada penyelesaian Pak, akan ada penyelesaian ketika suami itu baik dengan mertua. Gitu loh, jelas Allah ya. Masih ada mertuanya Pak? Masih ada mertua? Iya. Iya ya, mertuanya banyak ya. Manusia. Salah itu ya. Anaknya bapak. Oh, anaknya. Iya, masya Allah, masya Allah. Baik, lihat lanjutnya ini. Kaidah berapa sekarang? Ke-13. I'ta'ul firasyi haqqahu, memberikan hak ranjang. Berikanlah ranjang itu haknya. Ini kaidahnya Pak, memberikan apa? Berikanlah ranjang itu haknya. Tahu ranjang enggak? Tahu ranjang kan? Tempat tidur, tempat tidur bojo Pak ya, berdua lah, itu ada haknya yang harus kita berikan. Dan ini kalau nggak diberikan ini biasanya sering rame. Ini kalau nggak dikasihkan haknya Pak, sering rame. Apa haknya? Satu, dibersihkan ruangannya. Ini haknya, bersihin. Kemudian sang istri mandi, suami juga mandi sebelum datang ke tempat tidur itu. Ojo kok bojo tokon mandi, suami ini yuk mandi. Kemudian istri persiapan mau menyambut suaminya. Kemudian menempatkan anak-anak di kamar yang khusus biar tidak mengganggu perjalanan suami istri. Ini baru satu Pak haknya. Jadi istri sudah persiapan malam, waktunya istirahat, dipersiapkan semuanya, dibersihkan rapi. Istri juga sudah mandi, ingin apa? Minyak wangi, ditotol lah, elek ya tetap elek, tapi kan ono apa? Perubahan gitu kan. Jenenge elek tetap elek, tapi ya berdandan lah. Piye menghias rambut, piye dihias di model. Pertama kayak model gendruwo, satu model apa ratu, ya macam-macam model lah, macam-macam model gitu kan. Terus kemudian ingat ya, anak-anak sudah dikondisikan di tempat khusus untuk anak-anak, mereka bermain-main di situlah, tidurkan, wis aman semuanya. Hak yang kedua yang harus diperhatikan adalah
Ala yuftaha nikoshun waqtan naum. Ketika mau tidur jangan dibuka diskusi. Ketika mau tidur jangan dibuka diskusi. Si istri jangan membuka masalah. Suami juga begitu, jangan membuka masalah. Kenapa, Pak? Kalau sampai buka masalah, lalu debat, diskusi, yang awalnya kangen jadi nggak kangen. Apalagi wong Indonesia, kalau diskusi ku atine loro. Yo pora. Awalnya pengen ngerakut, mari nggak pengen ngerakut, Pak. Wis atine loro wis, jadi tidure apa? Sikut-sikutan wisan. Itu ini salah, kesalahan istri dan kesalahan suami. Nanti Anda punya masalah yang butuh didiskusikan nanti wis, jangan waktu mau tidur. Wis pending dulu. Nah, terus ya udah ngobrol obrolan yang disepakati. Obrolan cerita apalah, kalau ngidul gimana, urusan apalah, pokoknya ojo hal yang memicu kepada diskusi jauhi. Wes, sudah jelas. Ketiga, man'ul jawali wa ghairihi, sudah, HP ditutup. Ojo kok angkate turu dolenan HP wae. Bojo HP-an, lanang HP-an. Seakan-akan suami di alam ghaib, istri di alam ghaib. Padahal di sampingnya ini nggak pas. Semua urusan urusan orang lain maka dihentikan. Sekarang waktunya untuk istri. Istri juga begitu, waktunya kamu sekarang untuk suami. Semua acara di HP, Facebookan sama teman kamu, apa bisnis, berhenti dulu. Di sini, Mas, kok HP-an terus kata mau tidur sama nih, iya bra. Iya koyo HP-an terus. Bahkan ini terkadang lebih lucu lagi. Seakan-akan di samping kamu itu nggak kamu openi. Yang kamu openi apa? Di tangan kamu. Istri sudah menunggu lama kedatangan kamu seutek-utek apa? HP aja. Istri sampai ketiduran. Astagfirullah ya Allah. Maka bener-bener HP ku apa? Setan gepeng iki HP ku, Pak. Iki memang jenenge setan gepeng iki memang. Masya Allah. Terusnya yang keempat, hendaknya istri dan suami memikirkan gimana caranya malam ini itu malam yang apa, Pak? Indah. Itu bicara nih. Jadi harusnya pikiran kita itu fokus piye carane suamiku seneng neng aku malam ini. Bicara nih. Begitu pula suami, piye carane malam ini istriku itu seneng neng aku bicara nih. Maka mungkin dibutuhkan, dibutuhkan sentuhan apa ya,
Itu harusnya fokus ke arah sana, kok malah HP-nya disentak-sentuh. Hah? Oh ya rayuan, kok pinter mas? Diajari bapak gitu, no rayuan. Hah? Pengalaman gitu ya, rayuan atau apa begitu. Itu yang dipikirkan orang kalau mikir HP, ono bojone mikir HP ewek teleponan, wis to bantingan HP museum. Udah, berhenti dulu. Ini namanya apa? Memberikan hak apa? Hak tempat tidur. Yang mana harusnya malam itu masya Allah indah banget gitu kan sama suami istri kan. Udah anggap aja ini kemanten kemanten anyar gitu loh Pak. Walaupun sudah lawas gitu loh Pak. Lawas gitu Pak. Oh sudah. Oh lebih mesra dibandingkan dengan awal-awal. Kok bis? Oh gitu ya, iya ya masuk. Maksudnya bapak itu berarti bapak ini tambah lebih mesra. Soalnya kan tua-tua ngono Pak ya. Semakin tua itu soalnya mendekati kepada kematian harus lebih mesra lagi gitu. Bagus Pak, oke. Jadi nggak ada istilahnya wis tua kok ngono-ngono barang Pak ya. Ora ono Pak ya. Oh nggak ada, sip. Oh gitu Pak ya. Iya sip Pak sip. Masya Allah. Ya begitulah. Jadi nggak ada istilahnya wis tua-tua kok ngono, enggak, tambah tua itu tambah mesra. Pelukan itu tambah rewaket kaya apa? Ket gitu ya. Insyaallah. Nah. Lah ini judulnya anu Pak, judulnya keluarga. Yang membujang adalah ini ilmu, tapi harus dipraktek no. Nanti ya. Loh yang muda siapa sih? Kamu ya belum nikah? Sendirian toh? Oh belum nikah antum? Kapan nikah antum? Nah nikah cepet. Insyaallah. Udah ya, terusnya Masya Allah. Masalah keluarga ini Pak, ini baru satu sisi kita bahas Pak. Masih banyak sisi yang lain yang belum kita bahas. Masalah keluarga ini keluarga yang kitabnya itu besar-besar untuk membahas masalah kayak gini ini. Kita berharap ini selesai, kita akan bahas lagi di sisi mana seringnya terjadi perdebatan dan bagaimana cara pengobatannya. Ini kita akan bahas setelah ini insya Allah. Ketiga kita akan bahas juga masalah anak. Masalah ini kan cara pendidikannya kan sering tengkaran orang tua ini. Kita juga harus punya ilmu tentang apa? Cara pendidikan anak. Yang mana akan ada pertemuan antara suami istri, gimana caranya pendidikan anak itu biar anak itu menjadi sukses. Itu semua itu harus ada ilmunya semuanya. Kaidah yang ke-14. Ghayyir ta'amulaka wa akhlaqaka yataghayyaru al-akharu mubasyaratan. Rubalah cara Anda bermuamalah. Rubalah akhlak Anda. Maka pasangan kamu akan berubah secara otomatis. Kaidah ini penting Pak. Anda pingin istri kamu itu berubah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Maka yang butuh dirubah itu kamu dulu wahai suami.
Makanya ghayyir ta'amulaka, rubahlah cara Anda bermuamalah sama anak. Saya kasih bocoran sedikit ya. Cara merubah cara muamalah dengan anak ketika masih berumur 1 sampai 10 tahun, Pak. Ini saya katakan masa-masa rawan. Psikisnya anak itu hancur gara-gara kamu orang tua. Gara-gara kamu orang tua. Ini ada hak yang harus kita penuhi terhadap itu anak. Anak itu nggak boleh kamu marahin, nggak boleh kamu pukulin. Mentalnya anak kalau kamu sering pukulin, kamu marahin, itu mentalnya ajur, Pak. Dan akan nampak mental itu di saat umur remaja, apalagi setelah menikah. Maka Anda lihat bagaimana istri kita kalau ngajarin anak-anaknya, Pak, dimarahin, nggak bisa dimarahin, kurang sabar. Itu semua adalah pendidikan orang tua sejak dini. Psikisnya anak itu rusak karena pendidikan orang tua yang tidak mencerminkan sebagai orang tua. Nah ini loh, butuh pendidikan, Pak. Makanya rubahlah cara Anda bermuamalah dengan anak. Yang selalu marah, selalu pengen pukul, itu salah. Salah itu, Pak. Makanya akan menjadi beruntun itu nanti istri kita dari orang tuanya ketika anak yang dididik oleh istri kita yang tidak tepat ini begitu besok akan begitu. Karena apa? Karena cara muamalahnya itu gak dirubah. Gitu loh. Saya lihat ada orang, seorang ibu misalnya tuh ya, kalau ngajarin anak salahkan teriak-teriak, wah. Sama lihat, Pak, delon ibu dia lah persis kayak gunung, persis. Jadi ilmu yang dia dapatkan dari pondok itu hilang, nggak fungsi, Pak. Yang menonjol adalah mental sejak kecil, itulah yang akan menjadi monopoli ilmu yang memonopoli dia. Ternyata yang dia dengar pertama kali dan yang dia lihat pertama kali itu lebih menancap di otaknya dia dibandingkan dengan apa ilmu-ilmu yang baru dia dapatkan. Psikisnya, Pak, rusak anak itu. Nah ini gini juga, wahai suami, ghayyir ta'amulak yahi, wahai suami, rubahlah cara Anda menasihatin istrimu. Rubahlah cara merubah karakter istrimu. Rubah cara gimana? Rubahlah cara Anda gitu loh. Cara muamalahi Anda yang selalu keras, rubah, jangan dikerasin. Yang selalu mukul, jangan memukul. Selalu marah-marah, jangan marah-marahin, rubah. Bukankah istri atau anak, Pak, ketika dia taat kepada kamu, taatnya karena cinta dan taatnya karena takut, lebih mesra mana? Lebih mesra mentaati kamu karena cinta. Anak sama orang tuanya, anak itu takut atau karena cinta sama orang tuanya. Jadikan anak itu patuh kepada kamu bukan karena takut, tapi jadikan anak itu mentaati kamu karena sayangnya dia kepada kamu. Gimana caranya? Rubah. Jangan karena takut, Pak. Itu di dunia pendidikan gak bagus itu. Jangan main kaplok, jangan main main apa. Itu bukan solusi dalam, memang dia berhenti. Tapi sakit hatinya dia terpendam di lubuknya dia terhadap kelakuan bapakmu, terhadap kamu sebagai orang bapak. Itu ternyang-nyang pada dia akan ingat selalu sampai begitu pun ingat, saya dipukulin suami, dipukulin istri, ingat terus itu, gak akan terlupakan. Makanya
Yang susah itu Pak, kami pihak pesantren tuh bingung kalau melihat anak-anak remaja kok nawakal gini ini. Ternyata kita kumpulkan datanya dan kita terapi, ternyata hampir masalahnya salah di pendidikan orang tua saat umur-umur gemilang, itu orang tuanya tidak pintar dalam pendidikan anaknya, remajanya Pak hancur. Makanya anak mbok wandel iku sing salah ku sapa? Opo anake to piye? Iki ternyata sing salah iku wong tuane. Makanya jadi orang tua gampang ngono, Pak. Nikahnya gampang, didik anak itu butuh ilmu. Ayo tambah membaca. Ibu-ibu juga harus banyak membaca cara pendidikan anak. Bapak juga harus bagaimana cara pendidikan dibaca. Penting itu Pak. Nah, kesimpulannya gini Pak, kesimpulannya kaji kita nih. Kalau Anda pengen istri kamu itu berubah, mbok yo ruban disik dirimu itu. Akhlak kamu ruban, muamalah kamu ruban. Insya Allah lawan kamu akan berubah secara otomatis. Cara muamalah kamu rubah kepada istri kamu akan merubah cara muamalah kepada kamu. Saling merubah satu dengan yang lainnya. Saya sampai kayak ini Pak ya. Saya sampai ternyanga itu, ada seorang laki-laki itu datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ngapain Pak? Mengadukan perihal anaknya yang nawakal. Anakku nawakal itu kan. Terus panggil anaknya Pak. Seneni karo Umar. Tet. Jawaban anak gampang. Wahai Amirul Mukminin, apa haknya anak? Apa kewajibannya orang tua kepada anaknya? Pertanyaannya simpel Pak. Maka Amirul Mukminin menjawab adalah satu. Hendaknya sang ayah itu mencarikan ibu yang solihah. Maka kata si laki-laki, nah ini dia wahai Amirul Mukminin, ibuku tidak solihah. Maka Umar langsung berbalik marah. Engkau telah durhaka kepada anakmu. Engkau telah durhaka, engkau lebih dulu durhaka kepada anak kamu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Bayangkan Pak, mikir Pak kita Pak. Makanya cari bojo, joko cari bojo ndelek ayune Pak. Masalah ini hanya kewajiban anak itu loh. Kewajiban orang tua kepada anaknya mencari ibu, sosok ibu yang baik. Sosok ibu yang baik. Bagaimana ibunya hewa-hewe, anaknya nggak hewa-hewe? Nggak bisa. Dan itu kewajiban. Makanya kalau kita mikirin kita itu mikir apa? Mikir hanya nafsu Pak, nggak mikir anak. Ndelek sing wayu dalan-dalan wake Pak. Tapi apakah dia baik untuk anak kita atau enggak? Itu kelihatan. Baik enggak untuk anak kita itu baik enggak itu loh. Itu pertanyaannya. Khair insyaallah. Insyaallah nih. Nabi Ustaz terlanjur Ustaz. Pendelek bojo mana ya orang mungkin gitu kan ya. Ya saiki dirubah. Ibu-ibu harus ngerubah diri. Memang aku tidak solihah. Sekarang rubahan. Kasihan anakmu. Maka benar banget al-madrasatul walad. Ibu itu adalah tempat belajarnya anak. Maka anak itu akan nurun ke ibu. Pendidikannya, ibu suka marah, salah sedikit marah, anak numpahkan air marah, anak ngotorin di rumahnya marah. Ya ini salah, pendidikan kamu marah itu salah. Jangan dimarahin itu anak. Kalau nggak mau dikotorin nggak usah punya anak.
psikisnya kasihan dia kalau marahin terus. Nah coba ibu kita, istri kan mengarahkan dengan istri. Kenapa itu? Karena dia pendidikan dari ibunya, begitu ibunya. Nyontoh dari ibunya, makanya marah. Mecahkan gelas dimarahin, dipukulin. Salah Pak, anak-anak gitu kamu pukulin. Sudah namanya anak. Tapi ibu mukulin, marahin, menjerit-jerit apalah begitu. Salah gitu. Ayolah ibu-ibu mulai belajar. Tahan marah kamu. Kasihan anak-anak ini imbas akibat kamu. Anak-anak yang suci. Makanya benar Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhaw. Tidak yuhawidanihi saja Pak. Fa'abawahu menjadikan dia rusak akhlaknya, budi pekertinya rusak. Itu kedua orang tuanya. Pertama kali kedua orang tuanya. Tidak hanya memberikan yang menasorokan, memaju, bukan hanya itu aja orang tuanya. Masya Allah. Cukup insya Allah 1,5 jam. Cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Iya. Memang kalau secara penegasan tegas bukan berarti marah. Butuh dibedakan, gak ya gak. Itu tegas. Ketika anak itu memecahkan piring, atau ngapain? Beda kan antara tegas dengan memarahin. Ketika sikap B, aku mau ke sini, gak boleh, enggak. Ketegasan itulah yang akan menjadikan wibawanya seorang ayah di depan istri dan anak. Tapi dia sayang. Yang kita bahas ini adalah tidak semua kesalahan anak, misal contoh itu kan kayak memecahkan tadi, ngotorin rumah, sudah disapu, dikotorin lagi. Itu bukan namanya ketegasan, itu namanya marahin. Dan ini ibu-ibu, istri-istri kita tidak sabar tentang itu. Dan itu imbasnya ke psikisnya anak. Sama lihat saja Pak, sama lihat hadis Nabi. Saya membaca hadis itu, yang ada di dalam hadis memukul anak itu hanya umur 10 tahun. Itu pun hanya karena sholat. Berarti kita memukul itu jangan karena apa? Sholat besar Pak, urusan besar. Berarti yang kecil itu aja dipukulin lah gitu kan. Coba jangan mocok, hadis sendiwai Pak, dari ujung ke ujung orang ketemu. Orang ketemu. Makanya ahlu pakar ilmu ini mengatakan apa? Rusaknya psikisnya anak ketika besar, pahami. Itu rusaknya ketika di masa kecil. Saya baca itu. Dan saya ya mulai banyak baca di bidang-bidang ini. Ini penting bagi apa? Bagi di kuliah yang kita sudah jadi harus diperhatikan itu. Dan upayakan ketegasan tadi menjadikan anak-anak itu akan patuh bukan karena takut Pak. Ketegasan seorang ayah itu bukan karena takut, tapi memang itu karena kecintaan seorang anak. Enggak ya enggak kan gitu. Enggak ya enggak. Kita sudah gini Pak. Ini ada beberapa keluarga yang saya bisa lihat ini. Ini contoh beberapa analisisnya gitu. Saya perhatikan keluarga A. Gimana ketika dia didik anaknya selalu komen terus, ngomong salah dikit komen. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Justru yang berhasil apa? Keluarga yang
ketika anaknya salah nggak pernah dia marah. Anak itu jadi patuh kepada kedua orang tuanya tanpa harus dikomeni, Pak. Bayangkan, rahasia luar biasa itu. Dan itu saya perhatikan, di analisis itu saya perhatikan, Masya Allah. Makanya psikolognya itu kepada anak itu benar-benar kita harus jiwai. Baik, insya Allah semoga bermanfaat apa yang diterangkan tadi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.